Gerak Angkatan 11 Kabupaten Sika akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Saya Yohanes Ariston dengan alamat sekolah SD Impres Pati Sumba. Saya Ansila Isabella Lotik, asal sekolah SMK Negeri 2 Maumere. Saya Maria Margareta Namokromen, asal sekolah SD Impres Pati Sumba. Selamat sore Ibu Ansila. Selamat sore Pak Bagaimana Aris. kabarnya sore hari ini? Luar biasa, puji Tuhan Pak Aris. Syukurlah. Sebelum kita melakukan coaching kali ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu Ansila. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Aris, terima kasih ya. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagian kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagian terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Baik Ibu, demikian pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih, Pak. Selamat sore Ibu Ansila. Selamat sore Ibu Edna. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk saya pada sore hari ini. Kita akan berbicara terkait WA dari Ibu kemarin ya, yang meminta waktu bertemu dengan saya untuk berdiskusi. Betul Ibu. Baik, karena saat ini kita sudah bertemu, apa yang mau Ibu bicarakan sekarang? Begini Ibu, saya mau membicarakan terkait permasalahan dalam pembelajaran saya, Ibu. Oh begitu ya. Permasalahan dalam pembelajaran ya Ibu. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa permasalahannya? Begini Ibu, waktu saya mengajar di kelas, ada 1 atau 2 siswa saya yang tidak memperhatikan ketika saya mengajar. Mereka lebih senang duduk bercerita dan mengganggu teman-temannya yang lain. Hal tersebut membuat saya merasa kecewa karena materi yang saya berikan tidak dicerna dengan baik. Oh begitu ya. Jadi sebenarnya permasalahannya yaitu siswanya kurang fokus saat menerima pelajaran ya Bu? Iya Ibu, karena kurang fokusnya beberapa siswa tersebut berimbas ke teman-teman yang lain yang merasa terganggu dan dengan tingkah laku mereka itu. Oh begitu ya Ibu. Karena waktu kita berdiskusi mungkin hanya sebentar, apa saja harapan dari Ibu dalam pertemuan kita sore hari ini? Ibu, harapan saya yaitu mungkin saya bisa mengetahui strategi-strategi baru yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kurang fokusnya peserta didik dalam menerima pelajaran. Oh, baik sekali Ibu ya. Kalau begitu, saya tanyakan dulu ya Ibu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses
belajar mengajar di kelas? Baik Ibu, selama ini yang saya lakukan yaitu mengajar dengan menggunakan materi ajar dari hasil rangkuman beberapa sumber yang saya ambil dari internet, yang saya print out dan bagikan kepada peserta didik saya, sehingga ketika saya mengajar, peserta didik sudah memiliki potensi pegangan materinya. Seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya Ibu, langkah yang Ibu ambil. Apakah di setiap pelajaran Ibu hanya menggunakan metode yang sama atau bagaimana? Sebelumnya saya hanya menggunakan metode ceramah dan juga diskusi Ibu. Karena kekurangan buku pelajaran PKN, lalu kemudian saya berusaha untuk mencari sumber-sumber lain dari internet dan kemudian merangkum dan memberikan beberapa hasil print out-nya kepada anak didik saya dan meminta mereka untuk mencatatnya. Hal yang saya petik dalam pembicaraan kita adalah Ibu mengajar dengan menggunakan materi ajar dari rangkuman ya. Mungkin karena faktor ini yang menyebabkan peserta didik merasa jenuh atau bosan, sehingga membuat mereka tidak fokus untuk memperhatikan penyampaian yang Ibu sampaikan. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa solusinya? Begini Ibu, saya ingin memperbaiki cara mengajar saya Ibu. Oh begitu ya. Sekarang Ibu sudah mengetahui ya permasalahannya. Kemudian kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Rencana kedepannya mungkin dalam memberikan materi saya berencana menerapkan model pembelajaran yang berpihak pada murid. Menambahkan kontennya itu dengan menampilkan materi berupa video-video pembelajaran. Karena kalau hanya menjelaskan saja mungkin anak-anak merasa bosan ya Ibu. Ya. Tetapi kalau dengan video setidaknya anak-anak itu bisa melihat dan memahami apa yang diterangkan dari video tersebut. Selain itu saya juga menggunakan media pembelajaran yang menarik mungkin seperti PowerPoint dengan animasi-animasi bergerak atau Canva dan juga poster-poster Ibu. Selain itu saya juga ingin menerapkan ice breaking dalam pembelajaran. Hebat sekali ya Ibu, langkah yang Ibu sudah ambil sangat bagus dan luar biasa sekali. Dengan adanya video-video pembelajaran atau menggunakan media-media yang menarik, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti PowerPoint atau gambar animasi bergerak, Canva atau poster-poster serta ice breaking. Itu semua langkah itu bisa mengembalikan fokus peserta didik ke pembelajaran. Iya Ibu. Kemudian kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Baik Ibu, komitmen saya yaitu terkait model-model pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Mungkin sebentar malam ada waktu senggang saya bisa menggunakan untuk mencari referensi sehingga bisa saya terapkan dalam pembelajaran. Lalu video pembelajaran, media-media pembelajaran yang bervariasi seperti PowerPoint, Canva, dan juga poster-poster serta ice breaking saya akan terapkan minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya Ibu saat jadwal lesnya saya. Komitmen yang sangat luar biasa ya Ibu. Adakah dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu yang saya pikirkan Ibu, yang saat ini saya pikirkan. Mungkin dukungan yang paling utama yaitu adanya kuota internet yang memadai dan dukungan dari keluarga sehingga memperlancar ini segala rencana saya Ibu. Keren sekali ya Ibu. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik ya Ibu. Iya Ibu, terima kasih ya sudah mau berdiskusi dengan saya. Banyak pendapat pelajaran penting hari ini sehingga saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik Ibu ya, terima kasih kembali juga. Jangan sungkan-sungkan untuk berbagi masalah yang dihadapi, biar kita bersama mencari solusi jalan keluarnya ya Ibu. Ya Ibu, kalau begitu terima kasih Ibu sudah mendengarkan
masalah saya, maksudnya sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Baik Ibu, terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu, terima kasih banyak. Selamat sore Ibu Ansila, bagaimana kabarnya? Selamat sore juga Pak Aris, kabarnya luar biasa Pak. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Etna. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Ibu, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur tirta. Dengan memberi beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sehingga bisa ditemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, bagaimana kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, jadi di sini kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti ke depannya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Nah, itu semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan saya ucapkan selamat, tetap semangat, tetap menjadi guru yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Pak. 3. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Ibu Ansila. Apa kabar hari ini Pak Aris? Baik adanya. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya baik juga Pak Aris seperti yang sekarang ini. Jadi Pak Aris mungkin saya bisa minta waktu sebentar ya. Jadi baik. Di sini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal yang saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Pada coaching kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak adalah kompetensi apa yang akan Pak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Ibu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak. Jadi pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Pak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian dulu ya Pak pada observasinya kali ini. Silakan Pak melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Ibu Ansila. Meluangkan waktu sore hari ini. Kita mau bicara terkait WA yang kemarin Ibu WA saya meminta waktu bertemu saya untuk berdiskusi.
Ya, betul sekali Ibu. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat sore Ibu. Apa kabar? Selamat sore juga Ibu Etna, kabar baik Ibu Etna. Ibu Etna sendiri apa kabar? Oh, baik-baik selalu Ibu. Nah, karena saat ini kita sudah bertemu ya Ibu, apa yang mau Ibu bicarakan sore hari ini? Begini Ibu, saya mau membicarakan terkait permasalahan dalam pembelajaran saya Ibu. Oh baik ya, permasalahan dalam pembelajaran ya Ibu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini? Begini ya Ibu, waktu saya mengajar di kelas, ada beberapa siswa saya yang tidak memperhatikan ketika saya mengajar. Mereka lebih senang duduk bercerita dan mengganggu teman-teman yang lain. Hal ini membuat saya merasa kecewa karena materi yang saya ajarkan tidak diterima dengan baik. Oh ya Ibu, jadi di sini permasalahannya yaitu kurang fokusnya peserta didik saat menerima pelajaran ya Bu. Ya Ibu, karena kurang fokusnya sehingga beberapa siswa tersebut berimbas kepada teman-teman yang lain yang merasa terganggu dengan tingkah laku mereka. Oh iya ya Ibu, karena waktu kita berdiskusi mungkin hanya sebentar ya Bu. Apa harapan Ibu dari pertemuan kita hari ini? Baik Ibu, yang saya harapkan yaitu saya bisa mengetahui strategi-strategi baru yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kurang fokusnya peserta didik dalam menerima pelajaran. Baik ya. Kalau begitu saya tanyakan Ibu dulu ya. Ya Ibu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar Ibu? Jadi selama ini yang sudah saya lakukan yaitu saya mengajar dengan menggunakan materi ajar dari hasil rangkuman beberapa sumber yang saya ambil di internet, ada yang saya print out, terus saya bagikan kepada peserta didik saya. Sehingga ketika saya mengajar, peserta didik saya sudah memiliki pegangan materinya ini. Apakah di setiap pelajaran tersebut Ibu hanya menggunakan metode yang sama? Baik Ibu, sebelumnya saya hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi ya Ibu. Karena kekurangan buku pelajaran PKN, lalu kemudian saya berusaha untuk mencari sumber-sumber lain di internet. Kemudian saya merangkum, setelah itu saya memberikan hasil print out-nya kepada peserta didik saya dan meminta kepada peserta didik saya untuk mencatatnya. Oke Ibu, dari tadi saya sudah mendengarkan cerita Ibu. Mungkin hal yang saya petik dalam pembicaraan kita kali ini ya Ibu adalah Ibu mengajar dengan menggunakan materi ajar dari hasil rangkuman ya. Mungkin karena faktor inilah yang menyebabkan peserta didik merasa jenuh sehingga membuat mereka tidak fokus untuk memperhatikan penyampaian materi dari Ibu. Menurut Ibu kira-kira apa solusinya? Solusi yang ingin saya temukan adalah saya ingin memperbaiki cara mengajar saya Ibu. Oke. Sekarang kan Ibu sudah mengetahui permasalahannya ya. Lalu apa rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencana saya yang akan saya lakukan ke depannya begini Ibu. Mungkin dalam memberikan materi dalam proses pembelajaran di kelas, saya berencana menerapkan model pembelajaran yang berpihak pada murid. Menambahkan konten yaitu dengan menampilkan materi berupa video-video pembelajaran. Karena kalau hanya menjelaskan saja, peserta didik tidak akan melihat. Tetapi kalau dengan video, saya yakin pasti mereka bisa melihat dan memahami apa yang saya jelaskan dalam video tersebut. Selain itu, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, misalnya PowerPoint dengan animasi bergerak. Juga ada Canva dan poster-poster yang lain, Ibu. Selain itu, saya juga ingin menerapkan ice breaking dalam proses pembelajaran.
Wah, Ibu luar biasa ya, sangat bagus ya Ibu. Dengan adanya video-video pembelajaran atau menggunakan media-media seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang PowerPoint, Canva, terus ada animasi-animasi bergerak, terus poster-poster, terus yang satu lagi yang Ibu akan melakukan ice break, yang ini bisa mengembalikan fokus peserta didik dalam pembelajaran ya Bu. Iya Ibu, seperti itu. Nah, Ibu, lalu komitmen apa? Maksudnya komitmen Ibu terhadap rencana aksi ke depannya seperti apa? Begini ya Bu, komitmen saya yaitu kalau terkait model pembelajaran yang berpihak pada murid, mungkin sebentar malam kalau ada waktu luang, saya akan gunakan untuk mencari referensi sehingga saya bisa menerapkan dalam pembelajaran nanti. Lalu saya juga gunakan video pembelajaran, media pembelajaran yang bervariasi seperti PowerPoint, Canva, poster, serta ice breaking. Saya akan terapkan minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya sesuai jadwal pelajaran saya di kelas ya Ibu. Saya juga akan menyiapkan berbagai media pembelajaran dan memperbanyak video-video supaya peserta didik saya tidak bosan untuk belajar. Begitu Ibu. Wah, komitmen yang luar biasa Ibu. Kemudian apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Kalau dari saya, yang saya pikirkan, dukungan itu yang paling utama yaitu kuota internet harus memadai. Lalu yang kedua, dukungan dari keluarga sehingga bisa memperlancar segala rencana saya Ibu. Keren ya Ibu ya. Semoga semuanya yang Ibu harapkan ini dapat berjalan dengan baik ya Ibu. Iya Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau berdiskusi. Saya sudah mendapatkan banyak pelajaran penting hari ini dari Ibu, sehingga saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperbaiki masalah-masalah yang saya alami. Ibu, sama-sama ya Ibu. Mungkin ke depannya mungkin jangan sungkan-sungkan kalau ada punya masalah, boleh kita berbagi ya, supaya kita mencari solusinya bersama Ibu. Baik Ibu, suatu masukan yang sangat luar biasa sekali untuk saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu untuk bersama saya di sore hari ini. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Ibu Eva. Oke. Selamat sore Ibu Ansila, bagaimana kabarnya? Selamat sore juga Pak Aris, kabarnya luar biasa Pak. Syukurlah. Tadi sudah melakukan coaching. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Ibu Ansila, menurut saya sebagai observer, saya berlebih proses coaching tadi, proses coachingnya Ibu tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, dari di sini mungkin kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Semoga Ibu dan semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya yakin dan percaya Ibu pasti bisa tetap semangat. Amin Pak.